Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual pengetahuan karawitan, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kita sekarang sudah pada materi keempat. Apabila materi ketiga sebelumnya kita membahas tentang gamelan ageng, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi gamelan pakurmatan. Apa itu gamelan pakurmatan? Gamelan pakurmatan adalah gamelan yang digunakan untuk menghormat tamu atau untuk menghormat tamu-tamu pada upacara, terutama di keraton ya. Jadi kalaupun di masyarakat itu ada yang menggunakan semacam itu adalah mereka meniru keadaan yang di keraton. Soalnya pada zaman dahulu itu keraton sebagai sebagai patokan atau sebagai rujukan masyarakat untuk menyelenggarakan sesuatu. Misalnya kalau dia mempunyai hajat menikahkan anaknya, itu meniru kebiasaan keraton dengan harapan dia supaya bisa menjadi seperti raja ya. Oleh karena itu di dalam perkawinan itu ada yang menyebut temanten itu menjadi raja sehari. Artinya dia diimpi-impikan menjadi raja ya. Nah, gamelan pakurmatan itu diantaranya digunakan untuk upacara itu ya. Nah, gamelan pakurmatan itu jenisnya ada gamelan kodok ngorek, gamelan munggang, gamelan coro balen, dan gamelan sekaten. Nah, apa itu gamelan-gamelan itu ya? Gamelan kodok ngorek ya, itu gamelan ini hanya dimiliki oleh keraton dan masyarakat umum tidak dibenarkan. Gamelan ini digunakan untuk hajatan atau peristiwa pernikahan, temu pengantin ya. Jadi di dalam upacara itu ada yang kalau temanten datang itu biasanya menggunakan kodok ngorek itu ning nong ning ning nong ning ning nong ning. Terus kemudian dilanjutkan dengan lagu Sri Narendra atau apa yang intinya itu adalah bahwa temantennya itu ibarat Sri Narendra itu adalah raja ya. Jadi itu pada pernikahan yang pertama neng nong dasarnya neng nong itu adalah meniru gamelan kodok ngorek yang ada di keraton ya. Nah, juga digunakan untuk upacara-upacara grebek puasa, grebek hari raya dan grebek mulut. Jadi di keraton Yogyakarta maupun Surakarta hingga saat ini tuh masih ada upacara grebek puasa, grebek hari raya, dan grebek maulid. Nah, dari 3 grebek itu yang paling besar adalah grebek maulid itu karena pada waktu itu gamelan sekaten dikeluarkan di masjid selama seminggu, ditabuh di sana untuk merayakan itulah maka di sana ada upacara ada pasar malam ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, kemudian sebagai tanda atau berita adanya kelahiran bayi perempuan.
eh, memang pada zaman dahulu itu banyak simbol-simbol yang menggunakan bunyi. Ya. Kalau di Jawa itu ada kentongan. Kentongan itu ada kalau suasana tenang ada temponya sendiri, ada apa? Ada tabuhan yang mempunyai tempo sendiri sehingga orang itu tahu kalau ada bahaya apa. Nah, kalau ada maling atau pencuri itu juga ada. Nah, ini adalah gamelan yang digunakan untuk memberitahukan bahwa di keraton itu ada kelahiran bayi perempuan. Kemudian gamelan kodok ngorek itu instrumennya terdiri dari apa? Nah, dari yang pertama sepasang kendang alit dan kendang ageng. Jadi kendang alit satu, kendang ageng satu, gitu maksudnya begitu. Kemudian satu atau dua rancak bonang yang terdiri dari 8 pencon. Nah, jadi intinya bisa satu atau dua rancak. Dua rancak itu adalah tempatnya itu ya, tempatnya yang persegi panjang itu disebut rancak. Nah, bisa dibagi menjadi dua atau menjadi satu. Soalnya itu untuk imbal gitu loh ya, untuk imbal, untuk ditabuh secara imbal. Nah, satu rancak rijal. Rijal itu seperti kecer itu, seperti simbal itu yang ditumpuk sehingga bunyinya bisa menjadi ceng-ceng-ceng gitu ya. Satu rancak rijal yang terdiri dari 8 pencon. Oh bukan, ini rijal adalah sejenis bonang itu ya, yang terdiri 8 pencon. Nah, kemudian dua buah gong. Gong itu yang satu gongnya gong suan, yang satu gongnya gong ageng, yang sudah saya pasang penonton. Penonton itu juga bentuknya pencon, hanya saja tabuhannya yang berbeda. Tong 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 gitu ya. Terus kemudian sepasang rojeh. Lah ini rojeh ini yang saya maksud seperti simbal itu tadi. Terus kemudian sepasang kenong. Kenongnya itu kenong Japan kalau nggak keliru ya. Kemudian serancak kecer. Nah, ini kecer dan rojeh itu yang nanti akan menyemarakkan itu. Rancak genter barung. Nah, ini untuk membuat melodi. Nah, kemudian serancak gambang gongso. Gambang gongso itu jadi seperti genter itu tapi ditabuh dengan tangan satu ya. Nah, ini adalah gamelan kodok ngarak Keraton Yogyakarta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa gamelan-gamelan itu di gamelan-gamelan itu di keraton disebut kiai ya, kiai apa, ini Kiai Maeso Ganggang. Itu adalah sebuah penghormatan kepada gamelan ini ya. Itu ya. Jadi Kiai Maeso Ganggang dan seterusnya. Nah, iya, sebelum kita ke gamelan Monggang, maka mari kita dengarkan gending-gending kodok ngorek itu. Dan bagaimana? Yang penting kan suasananya. Kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya. Oke, silakan.
Sekarang kita akan mulai dengan melanjutkan dengan Gening Munggang. Gening Munggang itu apa? Gamelan Munggang, gamelan Munggang. Nah, gamelan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari gamelan Pedok Ngorek. Walaupun dari segi umur, gamelan ini lebih muda. Kedudukan ini dicapai karena fungsi dan perannya lebih banyak dan lebih penting. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Nah, seperti kemarin kan kita ketika membahas tentang kedudukan instrumen, itu instrumen penting kan juga mendapat kehormatan ya di penempatannya itu. Ini juga demikian. Jadi karena gamelan Munggang itu fungsinya di dalam keraton penting ya dan mempunyai banyak fungsi, maka ini dikelompokkan, diurutkan pada gamelan yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam keraton itu ya, lebih tinggi daripada gamelan sebelumnya Kedok Ngorek ya. Fungsinya adalah sebagai berikut: memberi tanda pada berbagai upacara, misalnya penobatan atau jumenengan raja ya. Penobatan atau jumenengan raja itu biasanya ramai sekali itu. Ada apa? Tarinya juga banyak, gamelannya juga banyak, sehingga itu dilakukan persiapannya agak lama. Dan biasanya itu mengundang pejabat-pejabat dari pemerintahan, bahkan ada dari luar negeri ya, kadang-kadang ya. Kemudian mengiringi gunungan pada berbagai upacara gerbek. Nah, apakah Anda sudah tahu apa itu gunungan? Ya, gunungan itu adalah bentuknya seperti gunung, ya. Akan tetapi itu dibuat dari buah-buahan atau makanan yang khusus dibuat untuk itu. Nah, gunungan ini digunakan atau sebagai sedekah raja kepada masyarakat, kepada Tuhan atas berlimpahnya panen yang dicapai. Nah, biasanya barang-barang yang ada di gunungan ini oleh masyarakat diperebutkan untuk istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngalap berkah, mencari berkah atau mendapatkan berkah. Itu biasanya ditaruh ada macam-macam, ada yang ditaruh di depan pintu, di atas pintu itu untuk menolak bala, ada yang ditaruh di sawah untuk supaya padinya subur dan seterusnya itu ya. Menandai berbagai peristiwa penting ya. Peristiwa penting di keraton tadi ada beberapa itu ya. Jadi penobatan ya. Terus mengiringi adon-adon ya. Pernah dulu di keraton itu katanya konon itu ada adu macan. Nah, itu saya belum jelas apa tujuannya, apa, kenapa kok ada sampai adu macan itu ya. Ini gamelan ini digunakan di sana itu saya belum jelas ya. Tapi pernah ada data tentang itu. Mengiringi latihan perang. Jadi dulu keraton itu mempunyai prajurit ya, yang sampai sekarang masih. Tapi kedudukan prajurit pada saat ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu perang sungguhan seperti Patih Gajah Mada itu kan juga perang sungguhan. Tapi pada saat ini fungsinya adalah sebagai upacara. Misalnya pada upacara gerebek itu prajurit-prajurit ini mengiringi, mengawal
perjalanan gunungan itu dari keraton sampai ke masjid ya, halaman masjid itu. Nah, di sana nanti gunungannya diperebutkan. Nah, biasanya di samping gunungan dari Keraton Yogyakarta itu juga ada gunungan dari Keraton Pakualaman. Nah, itu merupakan simbol bahwa antara keraton dan Pakualaman itu merupakan satu kesatuan yang dulu pada zamannya itu pernah menjadi yang menentang Belanda. Jadi kedua keraton ini menjadi motor untuk menentang penjajah gitu ya. Nah, karena itu sampai saat ini bekas-bekasnya itu masih. Dan di Yogyakarta itu kan daerah istimewa, maka gubernurnya dan wakilnya itu adalah Raja Kesultanan Yogyakarta dan wakilnya Sri Pakualam. Ya. Menandai bayi laki-laki ya, ini dari keluarga raja. Kalau tadi kodok murek itu bayi perempuan, ternyata ini untuk bayi laki-laki. Nah, biasanya kedudukan bayi laki-laki itu adalah lebih tinggi daripada bayi perempuan di dalam keraton itu ya. Karena apa? Karena bayi laki-laki nantinya akan bisa menjadi raja. Nah, sekarang nampaknya di Jogja sudah ada perubahan tentang itu, sehingga nggak tahu nanti ketika ada pergantian itu apakah Putri Sultan yang sekarang itu, karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki, bisa menjadi ratu ya, di Keraton Yogyakarta. Dan menandai kemangkatan meninggalnya raja. Jadi kalau raja biasanya itu digunakan untuk menandainya itu ya. Ini adalah gamelan Munggang Kiai Guntur Laut. Ini berada di Sitinggil Keraton Yogyakarta. Ini diambil pada tahun 2007. Ini gamelan Munggang Keraton Yogyakarta Guntur Laut. Jadi ada dua gamelan Munggang, yang tadi Guntur Madu, yang ini Guntur Laut ya. Gamelan Munggang ini juga disebut dengan gamelan Patikan. Artinya gamelan yang memiliki 3 nada pokok. Gamelan ini juga berlaras belok dan slendro. Adapun pola tabuhannya seperti ini ya. Cinem cimo, cinem cimo, cinem cimo, luro luci luya dan seterusnya ya. Nada pertama adalah dua nada di atas setelah seleh. Nada kedua adalah satu nada di atas seleh. Ini sangat teknis sekali ya. Nada ketiga adalah nada seleh ya. Ding yang ini disajikan untuk irama sesek, irama cepat, kemudian menjadi lambat dan selesai itu ya. Nanti kita dengarkan gending Munggang itu ya. Gamelan Munggang memiliki komposisi ya, ini rincian yang digunakan adalah serancak bonang yang terdiri dari 4 bagian. 1 atau lebih rancak bonang berisi 6 pencon yang terdiri dari 3 nada. Terus 3 rancak kecer. 1 gayor penontong yang terdiri dari 2 pencon yang larasnya berbeda. Sepasang kendang, kemudian sepasang gong ageng. Sepasang rancak kenong. Jadi kenong Japan istilahnya ini, ada yang
mengasosiasikan dengan Nong Japan ya, hanya satu. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan ke gamelan Coro Balen, kita akan mendengarkan dulu gending-gending dari gamelan Munggang tadi. Oke, selamat. Sekarang kita lanjutkan pada gamelan Coro Balen. Gamelan Coro Balen itu merupakan fungsinya sama untuk menghormati tamu raja yang terdiri dari atas sepasang kendang lanang wadon. Nah, apabila Anda belajar tentang kebudayaan Jawa, terutama gamelan, itu banyak istilah yang digunakan, kendang lanang dan kendang wadon, terus kemudian punang lanang dan kendang wadon, semuanya dikaitkan antara laki-laki dan lanang itu artinya laki-laki, wadon itu artinya perempuan ya. Karena itu di sini ada itu, jadi sepasang kendang yang terdiri atas kendang lanang dan kendang wadon. Satu rancak gambyong yang terdiri dari 4 bencon punang. Terus kemudian satu rancak bunang yang berfungsi sebagai kelenangan. Dan kenut kelenangan itu tabuhan yang saling berurutan yang ditabuh oleh dua pemain. Itu berbeda loh apabila ditabuh sendiri. Ini kan 4 nada. Itu kalau kelenangan itu dolololit. Kalau ditabuh dolololit itu satu orang dengan 2 orang rasanya berbeda. Itulah yang keunikan yang sering ditampilkan di gamelan, bahwa tabuhan 2 orang yang menabuh saling bergantian itu ternyata menimbulkan suasana atau kesan yang berbeda dengan apabila ditabuh secara sendiri. Oleh karena itu di dalam gamelan Jawa kerjasama itu menjadi hal yang penting ya. Sebuah penonton ya, tadi sama ya, terus sebuah kenong sama dengan gamelan Munggang tadi. Sebuah kempul dan gong dalam satu gayor. Gayor sudah tahu. Nah, ini ada sebuah dokumen yang memanfaatkan gamelan Coro Balen untuk untuk kirap atau apa ini. Jadi itu bayangkan gamelannya itu dipikul dan kemudian ada yang memikul dan ada yang menabuh. Nah, perlu diketahui bahwa Coro Balen itu adalah Coro Bali. Artinya apa? Secara gamelan Jawa yang ditabuh secara tabuhan gamelan Bali ya. Bali itu kalau menjadi digabung menjadi Coro Bali itu kurang enak, maka menjadi Coro Balen, Coro Balian gitu ya. Jadi ini kendangnya kan juga berbeda dengan kendang Jawa ini ya, bentuknya kan mirip kendang Bali. Nah, memang apabila kita berbicara tentang kebudayaan keraton itu berarti bukan berarti kebudayaan itu tertutup, akan tetapi juga ada pengaruh dari kebudayaan lain seperti yang kita saksikan ini, bahwa itu ada pengaruh dari teknik gamelan Bali.
Kalau Nartasabdo itu lebih pengaruhnya lebih banyak lagi, ada membuat gending yang berasal dari yang ada pengaruh dari Banyumas, teknik tabahnya ya. Ini adalah contoh dari gamelan balen. Nah ini penempatannya ini ya, ini kendangnya, ini gambyongnya, terus ini yang pink ini adalah ini penabuh, ya. Ini penontong, ini kenong, ya. Terus ini kenut, ini kelinangan, ya. Ini kempul dan gong. Nah, gamelan ini mempunyai 4 nada pokok yang memiliki lebih dari satu gending. Repertoar itu adalah materinya. Gending-gending tersebut antara lain lancaran gangsaran, kelumpuk, lancaran gagah kainan, lancaran bali balen. Nah ini bali balen juga ada. Tawang pisang Bali dan ladrang babat kenceng. Nah, kalau kita ngomong ini biasanya berbicara tentang materi ini kalau belum mempunyai pengetahuan yang cukup sulit untuk membedakan, untuk memberi gambaran tentang gending-gending ini bedanya di mana gitu ya. Tapi kalau Anda nanti sudah belajar itu akan tahu, paling tidak apabila sudah mendengarkan secara serius akan mengetahui itu. Nah, yang jelas ini semuanya gendingnya lancaran. Lancaran itu artinya iramanya cepat. Lancar itu ya lancar, tetapi biasanya temponya lebih cepat daripada yang lain, gitu ya. Nah, mari kita dengarkan gending unggang itu ya, sebelum kita ke gamelan. Gamelan cara balen ini dia kagem penyambutan tamu, terus kagem wiyosan dalem, kagem jumeneng nata. Jumeneng nata niku ulang tahun sinuwun. Namanya coro balen, fungsinya sebagai penghormatan. Kalau di keraton dipergunakan setiap ada upacara, pertama tinggalan jumenengan dalam ingkang sinuwun. Tadi ingkang sinuwun siapa yang sedang bertahta di situ. Coro balen itu biasanya digunakan untuk menghormat kedatangan tamu. Oleh karena itu gamelan coro balen diletakkan di pintu masuk ya, bagian samping. Jadi ketika tamu itu datang, kemudian dihormati dengan membunyikan gamelan coro balen. Nah, coro balen di situ ada juga yang menyebutkan bahwa di situ ada kata coro Bali. Ya, dasarnya dari kata coro Bali. Karena di Surakarta atau di Solo biasanya banyak menggunakan inisial N untuk menunjukkan sesuatu tempat atau menunjukkan seperti apa. Ya. Coro Bali itu kalau saya lihat juga itu seperti Bali Ganjur ya. Kalau di Bali itu ada semacam Bali Ganjur. Nah, yang di Solo di keraton itu juga mencoba mengadaptasi mungkin ya, mengadaptasi dari gamelan coro balen dari Bali Ganjur sendiri. Makanya disebut dengan coro balen, coro Bali. Ya, ada juga yang menyebutkan mungkin karena polanya di bulan Baleni
ada yang seperti itu juga. Secara praktis memang mungkin ada ya, tapi kayaknya kalau saya lebih kuatnya di Coro Bali ya, Coro Balennya itu. Nah, sekarang kita menginjak kepada gamelan sekaten ya. Gamelan sekaten itu seperti sudah saya sampaikan bahwa gamelan sekaten itu adalah gamelan yang ukurannya besar ya. Nih, gamelan yang ukurannya besar digunakan untuk apa? Digunakan untuk penyebaran agama Islam ya. Gamelan berukuran besar ditabuh seminggu pada gerbek Maulid memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pada hari berapa yaitu? Pada tanggal 3 atau berapa? Jadi kelahiran seminggu sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu gamelan dibawa dari keraton ke masjid ya. Nah, diiringi oleh gamelan pakurmatan tadi. Itu caranya juga seperti gambar tadi, bahwa gamelannya itu diusung, ditempatkan di tengah, kemudian di depannya ada pengawalnya, terus kemudian diiringi dengan gamelan-gamelan pakurmatan tadi, kodong ngorek atau ya. Dua perangkat gamelan sekaten Kiai Guntur Sarik dan Guntur Madu ya. Ini yang ada di Keraton di Jakarta. Gamelan ini bertalas pelok. Gamelan sekaten terdiri dari satu rancak bonang penembung. Nah, terus kemudian dua saron demung, dua rancak saron barung, dua rancak saran penerus. Nah, ini kalau di gamelan ageng saran penerusnya cuma satu, di sini dua ya. Semuanya serba dua. Nah, memang itu demung, saron, barung dan saran penerus itu merupakan instrumen penting, artinya dia melakukan sebagai melodisnya, sehingga itu dibutuhkan jumlah yang banyak supaya bisa terdengar jauh, karena untuk siar agama itu ya. Satu rancak kempiang berisi dua pencon, terus kemudian sebuah beduk ya, kemudian sepasang atau dua buah gong besar. Nah, ini ya, ini adalah bonang itu hanya segini aja, bonang. Ini mulai dari sini, terus sini ya. Ini biasanya dapat, kalau enggak dan 7 dan tapi. Nah, yang di depan ini kenong, ini kenong. Nah, ini kenong. Nah, kemudian ini demung, ini kalau enggak keren ini demung, kemudian yang agak kecil ini saron penerus ini mungkin. Yang terus ini saron barung ya. Nah, Anda perhatikan bahwa pemukulnya itu lebih besar daripada gamelan yang biasa ya. Kemudian khusus untuk saron, demung dan sebagainya, dan saron penerus ini pemukulnya pakai tanduk ini. Di sininya itu ada ini ujungnya pemukulnya ini terbuat dari tanduk. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya keras ya. Nah, disinilah ada sajen-sajen. Nah, ini juga biasanya yang diperebutkan oleh orang-orang mencari berkah atau apa ya. Nah, ini yang nabuhan dua. Ini untuk imbal. Imbal itu saling bergantian itu. Nah, masalahnya kalau tabuhnya besar itu untuk nabuh yang cepat sulit ya. Jadi ini dibuat teknik imbal. Imbal itu saling bergantian, noneng nongkring gitu ya. Itu ya.
Nah, itu kira-kira gamelan sekaten ya. Kira sekian, mari kita dengarkan tentang gamelan sekaten itu.